أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita tadi sudah membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian kita lanjutkan dengan memahaminya, dan kita berupaya memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan kandungan isinya, serta mendakwahkan untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, mau memahami firman-firman suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan faham tentang akidah, tentang syariah, tentang ibadah, tentang muamalah, bahkan tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu. Ya, tentunya ada yang beriman, ada yang tidak beriman, bahkan ada yang ragu-ragu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pelajaran yang berharga bagi kita umat yang di zaman akhir ini, untuk melihat kembali bagaimana kisah-kisah para umat-umat terdahulu pada saat mereka bersama para nabi dan rasulnya. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengambil pelajaran yang terbaik
Jadi kalau kita menemukan kisah-kisah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita ikuti dia. Akan tetapi apabila kita menjumpai kisah-kisah orang-orang yang menentang para nabi dan para Rasul-Nya dan juga menentang Allah, maka tentunya kita tidak boleh mengikutinya, dan kita doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga dia bisa menerima Al-Quran ini sebagai panduan dalam kehidupannya ini, dalam rangka untuk berbahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Hari ini akan kita bahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 dan 107. Dijelaskan bahwa ayat manapun yang dinasah hukumnya, jadi dinasah itu tadi dibatalkan ya, atau diganti dengan ayat yang lain, atau ayat yang ditinggalkan akan digantinya dengan ayat yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kemaslahatan hamba-hambanya. Jadi Allah itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah memahami ya peradaban para umat-umat terdahulu, nah kita bisa mengambil pelajaran ya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh misalnya. Nah, kita akan bisa memilah dan memilih betapa kita ini beruntung ya punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab Al-Quran ini, dengan agama Islam ini. Jadi tentunya nanti pemikiran kita akan lebih mendalam apabila kita mau belajar kisah-kisah teladan para nabi dan rasul yang Allah kirimkan ke bumi ini, yang jumlahnya ada 25 nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita kaji, kita fahami sejarah peradaban yang mulia ini. Atau digantinya dengan ayat yang sama nilainya dengan hukum yang lalu. Adapun hikmah diadakannya pergantian atau perubahan ayat ialah karena nilai kemanfaatannya berbeda menurut waktu dan tempat. Nah, jadi para nabi dan rasul itu ada kurun waktu dan ada tempat-tempat tinggal mereka semuanya di bumi ini. Ini perlu kita kaji, kita pelajari. Kemudian dihapuskan atau diganti dengan hukum yang lebih baik atau dengan ayat yang sama nilainya adalah karena ayat yang diubah atau diganti itu tidak sesuai lagi dengan kepentingan masyarakat, sehingga apabila diadakan perubahan atau pergantian termasuk suatu tindakan yang bijaksana. Jadi Allah itu maha bijaksana ya. Allah itu mengajarkan kebijaksanaan ya. Allah mengajarkan musyawarah. Allah mengajarkan kita untuk bersatu. Allah mengajarkan berbagailah ilmu-ilmu itu diajarkan Allah di dalam kitab suci Al-Quran ini. Makanya kita ya harus mau belajar ya.
siapa yang mau belajar, maka jadilah pelajar yang pembelajar dan terpelajar. Jadi kalau misalnya jadi seorang pendidik, ya jadilah seorang pendidik yang terdidik. Jadi sehingga kita semuanya akan menjadi pecinta ilmu pengetahuan ini. Apabila ilmu pengetahuan ini kita gabungkan, ya, ilmu umum, ilmu agama ini kita sinergikan, maka nanti hasilnya akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beriman dan takwa yang kokoh, dan orang yang beriptek yang kokoh. Jadi iman dan takwa serta orang yang berilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Nah, pada akhirnya nanti akan menambahkan dekatnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ilmu itu dibahas semakin dalam, maka hasilnya manusia itu akan semakin mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Karena ilmu itu berupa pengetahuan, ya. Semakin alim, semakin banyak ilmu, maka semakin takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut melaksanakan apa yang dilarang-larang oleh Allah, takut melakukan apa yang dilarang oleh para nabi dan rasul. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kebaikan, kebijaksanaan itu kepada kita. Nah, sementara kita tidak boleh mengimbanginya dengan perilaku yang tidak baik. Itu namanya tidak mau bersyukur. Jadi kalau kita ini dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya, dikasih iman, dikasih takwa, dikasih ilmu, dikasih nikmat, dikasih seluruh apa yang ada di bumi, ya, semua dan isinya ini, maka untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan jalan kita beriman dan bertakwa, mengikuti apa yang diajarkan Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita ikuti. Kita mau belajar untuk lebih baik dan lebih baik. Bagi yang berpendapat bahwa ayat ini ialah tanda kenabian atau mukjizat yang dijadikan penguat kenabian, maka ayat ini diartikan bahwa Allah tidak akan menghapuskan tanda kenabian yang digunakan untuk penguat kenabiannya, atau akan mengubah tanda kenabian yang terdahulu dengan tanda kenabian yang datang kemudian, atau meninggalkan tanda-tanda kenabian itu karena telah berselang beberapa abad lamanya, terkecuali Allah yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas memberikan tanda kenabian yang lebih baik ditinjau dari segi kemantapannya maupun dari tetapnya kenabian itu, karena kekuasaannya yang tidak terbatas, maka hak untuk memberikan tanda kenabian kepada para nabinya tidak dapat dihalang-halangi. Jadi semuanya ini, ya, amanat kenabian, amanat seorang rasul ini semuanya adalah diberikan, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus memahami itu. Para nabi dan para rasul diutus ke bumi ini untuk menjadi pembimbing rohani kita, agar kita selamat dunia akhirat, ya. Penggantian ayat ada kalanya terjadi
dengan ayat yang lebih ringan hukumnya, seperti dihapusnya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dari setahun menjadi 4 bulan 10 hari lah. Itu jadi Allah mengubah menasah ayat-ayatnya itu adalah dalam rangka untuk kemaslahatan umat manusia, atau dengan ayat yang sama hukumnya, seperti perintah untuk menghadapkan muka ke Baitul Maqdis pada waktu melaksanakan sholat, diubah menjadi menghadapkan muka ke Ka'bah di Makkatul Mukarramah. Dulu kiblat umat Islam itu di Baitul Maqdis sana, kemudian Allah menyuruhnya untuk menghadapkan muka kita kalau kita sholat itu ke Ka'bah. Atau dengan hukum yang lebih berat, seperti perang yang tadinya tidak diwajibkan pada orang Islam, akhirnya menjadi diwajibkan. Jadi kita ini wajib untuk membela agama kita. Kita ini wajib untuk membela negara kita. Kita ini wajib untuk membela diri kita. Sehingga yang namanya penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Betapa susahnya kalau misalnya kita ini dijajah, kita dijajah sama iblis, maka seluruh puasa kita tidak bernilai, ngaji kita tidak bernilai, seluruh ibadah kita tidak akan ada pahalanya karena ditumpangi yang namanya iblis. Nah, iblis itu sukanya, jadi kalau kepada orang-orang yang berbuat baik itu bagaimana caranya agar perbuatan baik itu tidak diterima sama Allah. Lah dia pengaruhinya di dalam nawaitunya, niatnya itu dibujuk untuk supaya riya, yaitu agar dilihat sama manusia, bukan ikhlas karena Allah. Itu namanya tidak merdeka. Maka perang yang lebih berat adalah perang melawan diri kita, gitu ya. Jadi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sofiyah yang ada di dalam diri kita yang selalu mengajak kepada perbuatan yang jahat, itu hendaknya kita tundukkan dia. Apabila kita mampu untuk menundukkannya, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang merdeka. Kita akan mampu memimpin akal kita, nafsu kita, hati kita, dan diri kita. Kita akan mampu menjadi orang yang merdeka, yang sejati. Mudah-mudahan bumi kita ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penjajahan-penjajahan yang pernah terjadi seperti pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia, Jadi orang-orang dijajah itu tidak aman, tidak nyaman. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, mulai tahun 1945 Allah memberikan kemerdekaan, sehingga dengan kemerdekaan itu mari kita membangun bangsa ini, mudah-mudahan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri kita ini akan menjadi negeri yang aman, negeri yang damai, di mana umat warga buminya adalah orang-orang yang senantiasa mau beristighfar dan bertaubatan nasuha. Apabila dia melakukan sebuah kesalahan, dia mau segera kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin.
Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ditujukan kepada kaum muslimin yang merasa sakit hatinya mendengar cemoohan orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang tipis imannya tentu mudah dipengaruhi, sehingga hatinya mudah menjadi ragu-ragu. Itulah sebabnya Allah menegaskan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan apabila berkehendak untuk menasah hukum tidak dapat dicegah, karena masalah hukum itu termasuk dalam kekuasaannya. Jadi begitu dek, itu luar biasa. Allah mengajari kita sebuah kebijaksanaan. Jadi harus bijaksana, bijak sini, ya, sehingga kita akan bisa adil. Nah, sekarang ayat 107-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dengan kata lain, bahwa langit dan bumi serta seluruh isinya tunduk di bawah kekuasaannya. Loh, jadi harus tunduk. Kita ini makhluk. Semua yang ada di bumi ini makhluk. Lah Allah itu Khalik, makanya kita harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian manut aturan dan yang ditetapkan Allah, kemudian kita mengikuti anjuran, ya, bimbingan para nabi dan para rasul, ya, dan seluruh umat manusia yang beriman takwa. Ini hendaknya kita muliakan mereka, ya, kita ikuti mereka, karena mereka mengajak kepada Allah dan Rasulullah, ingin membangun sebuah peradaban yang indah di muka bumi ini, ya, di bawah perintah dan larangannya. Nah, jadi sekali lagi Allah punya perintah dan Allah juga punya larangan. Ini ujian, ya. Jadi kalau dulu iblis itu tidak lulus pada saat diperintah untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Nah, sementara Mbah Nabi Adam pada waktu itu yaitu tidak lulus pada saat dilarang untuk mendekati buah khuldi itu. Jadi perintah dan larangan itu hakikatnya adalah ujian bagi kita. Makanya hati-hati, ya. Apa yang diperintahkan Allah itu pasti dan pasti itu akan membawa sebuah kemaslahatan, kebaikan. Tapi ingat bahwa larangan-larangan Allah itu pasti dan pasti akan membawa malapetaka dan bencana, ya. Oleh sebab itu Allah berkuasa pula untuk menasah hukum dan menetapkan hukum yang lain menurut kehendaknya, apabila menurut pertimbangannya ada manfaat bagi seluruh manusia. Karena hukum yang lama sudah dipandang tidak sesuai lagi, maka Allah memberikan penegasan kepada orang-orang Islam bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Jadi kalau sudah manusia itu berupaya, berusaha dan berdoa, ya harus bertawakal kepada Allah. Jo sampai awak dhewe ku bingung karepe dhewe, koyok gak duwe Gusti Allah wae. Ya, hidup ini sudah diatur, maka bacalah aturan itu. Ojo sampai nggawe aturan dhewe. Kalau kita buat aturan dhewe akhirnya saling bertabrakan, mesti susah. Akhirnya wong susah kabeh, ya. Makanya ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya. Oleh sebab itu orang-orang mukmin dilarang mempedulikan orang-orang Yahudi yang mengingkari perubahan hukum itu, bahkan menghina sikap orang-orang Yahudi yang demikian itu sedikit pun tidak akan memberikan mudarat kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi sekali lagi, banyak para penentang-penentang, para orang-orang yang tidak beriman itu
tidak akan menyebabkan surutnya iman dan takwa orang yang beriman takwa. Orang-orang yang ragu-ragu ya juga tidak akan menyebabkan surutnya iman dan takwa orang yang beriman takwa. Jadi orang yang beriman takwa itu pendiriannya kokoh, tidak bisa dipatahkan, tidak bisa diremehkan. Karena apa? Orang yang beriman takwa itu senantiasa bersama Allah dan Rasul-Nya. Makanya mari kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mencintai Al-Quran ini dan mencintai Al-Hadis untuk senantiasa membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan perilaku ini umat yang ada di bumi ini semua menjadi umat-umat yang beriman takwa, baik itu umat manusia, baik itu umat jin ya, dan juga nanti bisa berkasih sayang kepada umat binatang dan juga umat-umat tetumbuhan. Kita hidup di bumi ini saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Nanti kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semuanya sebagaimana terdapat di surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Allah melindungi kita, Allah tidak pernah kantuk, Allah tidak pernah tidur, di mana Allah senantiasa memberikan pengajaran kepada kita melalui Al-Quran ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala kegelapan kita, dan Allah akan menggantinya dengan yaitu terang benderang. Sementara kalau iblis ya terang benderang dihilangkan kemudian diganti dengan gelap gulita. Makanya janganlah kita menyembah iblis, janganlah kita mentaati iblis, karena iblis itu adalah musuh kita yang nyata. Surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita dan umat ini. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, berilah keselamatan kami di dalam menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Ya Allah, berilah kesejahteraan Ramadan ini untuk kami. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah kami di bulan Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirona. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.